Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, kali ini saya akan mengumpulkan tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Nah, tugas hari ketiga kali ini berkaitan dengan job description. Nah, adapun bagian pertama ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Caranya adalah dengan kita memberikan dia kegiatan yang dia sukai supaya dia tertarik untuk masuk dalam kelas. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, caranya adalah dengan kita mengalihkan perhatiannya supaya dia tidak lagi menangis, dia berhenti menangis dengan cara mengingatkan dia kegiatan yang dia sukai. Misalkan dia suka mewarnai, kita alihkan dia dengan cara, yuk kakak Grevi, misalkan kakak Grevi kita mewarnai yuk. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Caranya adalah dengan memfokuskan anak pada kegiatannya. Misalkan si anak ini lagi bermain modul ada gambar hewannya. Nah, kita tanya nih, kakak Grevi, ini hewannya hewan apa ya namanya? Hurufnya apa aja? Ayo disebutkan yuk. Nah, seperti itu. Kemudian, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, kita panggil nih, kakak Grevi, lagi bikin apa nih? Yuk kita baca tiketnya lagi yuk. Yuk kita lihat yuk, di situ ada gambar apa. Nah, seperti itu supaya anak tidak lagi melamun. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja tugas yang harus dilakukan oleh motivator secara periodik setiap minggunya. Nah, tugasnya adalah dengan kita memastikan sejauh mana kemampuan si anak dalam pada modulnya. Kemudian yang kedua adalah dengan kita membuat sebuah laporan apa saja kendala yang kita hadapi dalam membimbing anak atau apa saja masalah anak dalam memahami materi atau modul belajarnya. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Nah, tugas rutinnya adalah dengan kita memastikan motivator melaksanakan BIMBA dengan menggunakan metode BIMBA, yakni Fun Learning, Small Step System, dan Individual System. Selain itu, kita juga memastikan anak ceria, nyaman, dan juga bahagia. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, dengan metode individual system atau kita melakukan pendekatan secara individual. Bisa kita tanyakan langsung kepada anak, kita tanya orang tuanya, atau dengan kita melihat kegiatan anak pada saat bimbingan di kelas maupun pada saat interview. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan tugas dan tanggung jawab motivator. Yang pertama, apa target, suasana, dan kegiatan kelas BIMBA AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Nah, target suasananya adalah suasana kelas bahagia, suasana kelas nyaman, aman, dan juga ceria dengan cara kita lihat ekspresi sang anak, juga bagaimana gerak-gerik sang anak. Kemudian terkait dengan kegiatannya itu adalah dengan kita bermain sambil belajar. Nah, kita memberikan pelajaran sambil bernyanyi, berbahasa BIMBA, ataupun dengan berdialog dan bercerita kepada anak. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas BIMBA AIUEO? Nah, caranya adalah dengan kita wajib menerapkan metode Fun Learning, yakni membimbing atau belajar dengan 100% menyenangkan. Nah, di situ juga terdapat individual system dan juga ada small step system. Nah, di sini kita harus memahami karakter anak dan kemampuan anak supaya kita bisa tahu bimbingan yang apa lagi selanjutnya, level selanjutnya yang kita berikan kepada anak. Dan juga kita karena sudah tahu minat dan kesukaan anak itu ada di mana, jadi kita bisa mengikutinya. Selain itu, kita juga harus selalu mengevaluasi diri kita apakah proses yang kita lakukan itu sudah cocok dengan
yang kita harapkan. Selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Nah, tanggung jawabnya adalah menciptakan pembelajaran yang 100% menyenangkan dengan cara menerapkan 3 metode Bimba. Yang pertama adalah fun learning, yang kedua adalah small step system, dan yang ketiga adalah individual system. Selanjutnya, pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Nah, kita memastikan bahwa dalam kelas itu stop kontak dijauhkan dari jangkauan anak. Yang kedua, segala benda tajam juga dijauhkan. Dan yang ketiga, memastikan bahwa tidak ada serangga di dalam kelas. Yang kedua adalah apa yang harus dilakukan motivator dalam kelas itu stop kontak dijauhkan dari jangkauan anak. Yang kedua, segala benda tajam juga dijauhkan. Dan yang ketiga, memastikan bahwa tidak ada serangga di dalam kelas. 2. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Nah, kita memastikan bahwa ruangan itu bersih, rapi, dan juga punya aroma yang bagus, yang wangi. Dan kemudian kita juga selalu memberikan reward kepada anak, dan juga kita selalu untuk membangkitkan semangat anak. Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Nah, dengan cara kita selalu memberikan kehangatan dengan memberikan senyuman, sapaan, kegembiraan, keceriaan. Juga kita memberikan materi sesuai dengan kesukaan dan juga sesuai kemampuan dari anak. 4. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar itu menyenangkan? Nah, dengan tahu apa kesukaan anak, supaya di dalam pembelajaran kita selingi dengan berdialog tentang kesukaan anak. Kemudian, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, yang harus dilakukan motivator adalah dengan menerapkan paradigma Bimba dan juga menerapkan 3 metode Bimba tadi, yaitu pembelajaran dilakukan dengan cara menyenangkan, kemudian small step system atau secara bertahap, yaitu sesuai dengan kemampuan si anak, dan terakhir individual system. Dan yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan? Nah, itu tadi kita memberikannya sesuai dengan kemampuan.